Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kembali hari baru Tuhan beri, dan kita bersyukur bahwa kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menikmati hari ini dengan baik. Mari sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengawali hari kita dengan mendengarkan renungan. Namun sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai sepanjang hari kemarin, dan Engkau mengizinkan kami untuk menikmati kembali hari baru pemberian-Mu. Kami hendak mendengarkan renungan bersama-sama untuk mengawali hari ini. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami isi firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 10 sampai 15. Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini tema renungan kita yaitu menguji bukti. Umpamanasa tanda. Sahabat renungan harian, kita mengetahui bersama bahwa sesuatu diklaim sebagai sebuah kebenaran jika diperkuat dengan adanya sebuah bukti. Melalui pengujian seseorang dapat melihat analisa benar tidaknya hal tersebut. Kita sering mendengar pepatah, iman mendahului pemahaman. Begitulah sikap ketika kita menerima Injil. Artinya, seseorang yang beriman perlu untuk bersikap kritis agar semakin diteguhkan pada apa yang diimani sebagai sebuah kebenaran. Jemaat sahabat renungan harian, dari Tesalonika, Paulus dan Silas terpaksa berpindah karena hasutan orang Yahudi. Di Berea, mereka diterima dengan baik. Bahkan orang Yahudi dan beberapa orang Yunani di situ terbuka pada pemberitaan Injil. Dalam teks kita tahu bahwa mereka cukup antusias dan makin diyakinkan pada pengajaran firman Tuhan karena setiap hari mereka menyelidiki kitab suci sebagai sikap kritis mereka untuk semakin diteguhkan oleh kebenaran Injil. Akan tetapi, tak lama setelah itu, beberapa orang Yahudi di Tesalonika mengikuti Paulus dan Silas ke Berea dan datang menghasut mereka di sana. Orang-orang di Berea tetap menunjukkan kebaikan hatinya dengan melindungi Paulus dan juga Silas serta Timotius. Paulus segera berangkat dari tempat itu menuju ke pantai laut, sementara itu rekan-rekannya masih tinggal.
Walaupun demikian, sahabat renungan harian, Paulus tetap berpesan supaya mereka segera menyusulnya. Belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini bahwa setiap hari akan membuat kita memahami dan menghayati kebenaran Allah ketika kita sungguh-sungguh belajar dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab yang kita yakini sebagai sebuah suara kebenaran Allah terbuka untuk dipelajari, bahkan diteliti oleh siapapun juga. Banyak yang telah membuktikan kebenaran Alkitab melalui sebuah penelitian. Hal tersebut menyatakan bahwa kebenaran Allah dalam Alkitab adalah kebenaran sejati. Sedemikian mendalaminya semakin kuat sebuah kebenaran, maka semakin pula kita meyakininya. Setiap orang yang meyakininya akan dituntun pada damai sejahtera dan hidup yang kekal. Roh Kudus memampukan kita memahami renungan di hari ini. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk setiap berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terlebih nafas hidup, serta karunia-karunia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa di hari ini kami boleh mendengarkan renungan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang taat, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami sebagai seorang ayah, ibu, anak-anak, pemuda dan pemudi, bahkan lansia, kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk Engkau tuntun, Engkau bina, Engkau atur, seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Selangkah pun dalam kehidupan kami, Engkau memegang dan Engkau mengatur. Maka dari itu, sertailah kami selalu dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Ambil alih seluruh kehidupan kami, yang kami bawa dan pertaruhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian renungan di hari ini. Shalom. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.